Teman-teman, balik lagi sama Ririn Anggara. Kali ini aku mau membahas tentang perselingkuhan. Seorang kepala dinas Satpol PP Makassar nampaknya menyuruh orang untuk melakukan pembunuhan dan yang disewa pembunuh bayarannya seorang oknum polisi. Hari Minggu 3 April 2022, Nazanuddin baru saja selesai tugas mengatur jalanannya di depan Rumah Sakit Siloam. Nazanuddin sendiri adalah seorang PNS yang bekerja di Dinas Perhubungan. Saat itu nampak biasa saja, Nazanuddin pun menyelesaikan tugasnya. Hari pertama di bulan puasa, Nazanuddin menyelesaikan tugasnya setelah seharian dari pagi dirinya bekerja. Jam 10 Nazanuddin akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Saat itu, teman-teman Nazanuddin pun tahu saat dirinya mencoba pulang ke rumah. Namun tanpa disadari Nazanuddin yang saat itu akan pulang ke rumah, dua motor mengikuti dirinya. Nazanuddin pun yang tak tahu apa-apa berjalan seperti biasa. Hingga di daerah pertigaan, Nazanuddin pun nampak motornya jatuh. Nazanuddin pun ikut tersungkur jatuh. Tanpa disadari, motor tersebut menembak dirinya. Salah satu orang di motor yang mengikuti Nazanuddin menembak Nazanuddin dan kabur usai menembak Nazanuddin yang tersungkur jatuh ke jalanan. Nazanuddin pun langsung terlihat oleh warga yang melintas di jalanan tersebut. Nazanuddin pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat itu, warga setempat mengira kalau Nazanuddin kecelakaan tunggal karena tak ada motor atau kendaraan lain di sana. Meski saat keluarga membuka baju Nazanuddin nampaknya ada yang aneh, ada keganjelan. Setelah keluarga Nazanuddin membuka jaket, ada lubang lurus nampaknya mengeluarkan darah dari situ. Keluarga yakin kalau ini bukanlah kecelakaan tunggal, melainkan Nazanuddin dicelakai orang. Tak hanya dari keluarga Nazanuddin yang merasa ada kejanggalan, dari rekan-rekan Nazanuddin pun nampak tak percaya kalau Nazanuddin kecelakaan tunggal hingga akhirnya membuka CCTV jalanan di jalanan waktu Nazanuddin jatuh. Terlihat jelas Nazanuddin memang diikuti beberapa orang di dua motor. Nazanuddin jatuh, namun motor tersebut nampak kabur meninggalkan Nazanuddin. Jelas ini bukan kecelakaan tunggal pasca melihat CCTV yang terjadi di lapangan. Apalagi hasil otopsi nampaknya keluar Nazanuddin memang tertembak oleh orang tak dikenal. Ada 2 proyektil peluru di ketiak Nazanuddin yang menyebabkan dirinya terjatuh hingga meninggal karena kehabisan darah. Pihak kepolisian pun langsung datang lagi ke TKP untuk melihat bukti-bukti yang ada. Tak hanya itu, dari otopsi, pihak yang berwajib pun mengantongi Nazanuddin bukan kecelakaan, melainkan dicelakai orang ditembak seseorang. Pihak kepolisian pun langsung interogasi terkait permasalahan ini. Beberapa rekan kerja Nazanuddin, bahkan keluarga Nazanuddin pun diinterogasi agar permasalahan ini terang menderang. Dari pihak keluarga dan juga rekan-rekan Nazanuddin akhirnya terungkap jelas kalau Nazanuddin memang tengah bermasalah dengan salah satu orang, yaitu Kepala Dinas Satpol PP Makassar, Iqbal Adnan. Bahkan setelah ada nama Iqbal Adnan, pihak yang berwajib kini menetapkan Iqbal Adnan dan 4 orang lainnya dinyatakan sebagai tersangka. Iqbal Adnan menyuruh 4 orang, yaitu pembunuh bayaran, 2 orang anggota oknum dari Brimob, dan 2 tersangka lainnya adalah tenaga kerja dari Satpol PP anak buah Iqbal Adnan sendiri. Banyak yang bertanya kenapa Iqbal Adnan sebagai kepala Satpol PP membunuh mantan anak buahnya sendiri di jalanan, bahkan menyuruh dengan pembunuh bayaran. Semuanya tak lain dan tak bukan karena masalah percintaan. Iqbal Adnan merasa cemburu kepada Nazanuddin karena istri sirinya berpacaran dengan Nazanuddin. Baik Nazanuddin yang sudah mempunyai istri, begitu juga Iqbal Adnan yang sudah mempunyai istri seorang lurah di Makassar. Namun, wanita yang jadi rebutan mereka adalah seorang janda yang juga kini sudah menjabat di Dinas Perhubungan. Rahmawati sendiri adalah seorang janda yang kini menjabat sebagai kasih di Dinas Perhubungan Makassar. Hubungan cinta segitiga mereka bukan rahasia umum lagi, bahkan di kalangan Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP, drama percintaan mereka sudah diketahui semua orang. Bahkan kakak dari Nazanuddin sendiri pernah mengungkapkan kalau dirinya sempat menerima ancaman dari Iqbal yang dulu memang satu kampus dengan dirinya. Kakak Nazanuddin menyebutkan kalau Iqbal sempat mengancam, menyebutkan kalau Nazanuddin bukan adik dirinya sudah lama dihabisi. Menurut salah satu staf di sana mengungkapkan kalau hubungan Iqbal dengan Rahmawati memang sudah lama terjalin. Dulu saat Iqbal masih menjabat menjadi sekretaris di Satpol PP,
Bahkan saat Iqbal pernah dimutasi ke Dinas Perhubungan di tahun 2019 dan Rahmawati pun jadi staf, kedekatan mereka hingga akhirnya mereka berhubungan dan semua orang tahu mereka dekat. Bahkan saat Iqbal kembali ke Satpol PP dan jadi kepala dinas, mereka disebutkan menikah siri. Iqbal yang kerap membiayai Rahmawati dari mulai mobil, rumah, bahkan uang bulanan nampak membuat Rahmawati terlihat lebih mewah. Iqbal yang sangat mencintai Rahmawati bahkan menyuruh orang-orang yang dekat dengan dirinya untuk mengawasi Rahmawati. Salah satunya, dirinya sempat menyuruh Nazanuddin jadi sopir Rahmawati. Namun ternyata itu membuat Iqbal kerap jadi kesal sendiri karena Nazamuddin dengan Rahmawati makin dekat. Bahkan belakangan terdengar ada hubungan antara Nazamuddin dengan Rahmawati. Hingga peristiwa ini pun terjadi, Iqbal pun sendiri diamankan di rumahnya sendiri. Sebelum Iqbal, 4 orang lainnya memang sudah diamankan pihak kepolisian. Hingga kasus mereka pun beberapa kali disidangkan. Di dalam tahanan Iqbal sakit dan beberapa kali dalam persidangan Iqbal pun online. Sekalinya dalam persidangan Iqbal datang, dirinya menggunakan kursi roda. Dari keterangan mereka akhirnya ketahuan Iqbal memang beberapa kali berencana menghabisi Nazanuddin. Bahkan sempat Iqbal akan santet Nazanuddin, namun ternyata tak bisa. Hingga akhirnya Iqbal pun mengambil jalan buntu dengan dirinya menyewa beberapa orang pembunuh bayaran untuk menghabisi Nazanuddin. 4 pembunuh bayaran ini pun dijanjikan oleh Iqbal dengan uang bayaran 200 juta dan menembak Nazanuddin dari jarak dekat. Dalam menjidakkan beberapa tersangka ini, akhirnya salah satu saksi yaitu Rahmawati, janda yang jadi rebutan mereka, datang menjadi saksi di persidangan mereka. Rahmawati mengenakan baju putih dan celana hitam, namun Rahmawati pun nampak tak banyak bicara di persidangan tersebut. Meski jadi saksi, Rahmawati enggan banyak bicara. Sebelum mencapai putusan vonis, beberapa kali persidangan ditunda karena kondisi kesehatan Iqbal yang makin menurun. Tepatnya di tanggal 18 Desember 2022, Iqbal meninggal karena sakit dan meninggal di Rumah Sakit Bayangkara. Dengan meninggalnya Iqbal, tersisa beberapa orang bayaran dari Iqbal yang dijatuhi hukuman. Penembak tersebut divonis 20 tahun penjara dan 2 orang lainnya 13 tahun dan 18 tahun penjara. Ini adalah hukuman dari para pembunuh Nazanuddin yang disewa oleh Iqbal yang sudah meninggal. Sudah jelas mereka berdua mempunyai istri, namun mereka berebut janda, mengakibatkan istri mereka menjadi masing-masing janda. Ini dia Rahmawati, janda yang jadi rebutan, namun hingga permasalahan ini turun, Rahmawati pun gak pernah bicara sekalipun ke media. Teman-teman, sekian dulu bahasan cerita kasus kali ini. Saya Ririn Anggara, ditunggu berita-berita selanjutnya.